Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Kasih Sadina dari program studi komunikasi digital dan media angkatan 60 Sekolah Vokasi IPB University. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak untuk tugas mata kuliah praktik informasi saya tentang hortikultura, dan saya alhamdulillah kedapatannya Tanaman Toge. Nantinya wawancara Bapak akan dikemas menjadi buku cerita dan akan saya bacakan kepada anak SD dan anak TK. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi wawancaranya, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh ya, selamat pagi menjelang siang ya. Nama saya Di Wuraguna. Saya dosen aktif di Prodi TMP Teknologi dan Produksi Manajemen Perkebunan di Sekolah Vokasi IPB. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Untuk pertanyaan pembuka, saya pengen tahu nih Pak, kenapa sih toge itu termasuk ke dalam tanaman yang hortikultura? Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama, karena memang dia itu dikategorikan kepada sayuran ya. Beda kalau memang dia masih berbentuk biji, dia masuk dalam tanaman sayur kedelai di tanaman pangan. Tapi kalau dia berkecambah dan dikonsumsi, dia masuk dalam tanaman hortikultura karena dia tidak tahan lama. Jadi masuk dalam komoditas hortikultura. Salah satu ciri hortikultura ini tidak bisa disimpan lama, seperti ada yang lain tomat ataupun jagung manis tidak bisa lama, makanya dia masuk dalam hortikultura. Dan komoditas kecambah atau toge sendiri itu masuk hortikultura karena memang tidak bisa disimpan lama seperti tanaman pangan ya, jagung ataupun padi ataupun benih kedelai ya. Ternyata begitu teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara ampuh agar toge tidak cepat mati? Oh ya, pertama apa yang dimaksud dengan kecambah atau toge sendiri yaitu adalah benih yang direndam di dalam air selama 1-2 hari setelah itu berkecambah, dan itu setelah itu dikonsumsi. Dan bagaimana agar toge itu masih bisa dikonsumsi ya, itu mungkin cukup lembab tapi tidak sampai terlalu basah. Kalau basah dia akan terjadi cendawan, dan apabila terlalu kering karena dia adalah kecambah dari benih ya, dia menjadi lebih cepat kering atau jadi tidak bisa dikonsumsi karena kering, dan togenya sendiri atau kecambah sendiri mati, tidak bisa ditanam ya. Jadi lebih baiknya diangin-anginkan tetapi tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah gitu ya. Jadi terlalu dijaga selalu lembab. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada suhu udara tertentu untuk saat kita menanam toge, atau kayak suhu tertentu agar toge itu awet Pak? Oh ya, jadi untuk kecambahan sendiri itu kan tadi direndam di dalam air ya selama 1-2 hari. Nah, agar kecambahan atau toge sendiri ini awet, ini ya selalu dijaga ya kelembabannya agar kering dan tidak terlalu basah. Jadi, dan yang paling penting untuk suhunya sendiri ini tidak terlalu panas. Misalkan suhunya itu suhu ruang, dengan artian sekitar 25-30 derajat ya. Kalau terlalu panas dia biasanya jadi cepat kering. Kalau terlalu dingin dia tidak akan cepat berkecambah. Jadi suhu ruang. Selanjutnya, apakah ada perawatan tersendiri untuk tanaman toge? Untuk perawatan sendiri karena untuk ini belum berbentuk tanaman ya, masih berbentuk kecambah ya. Untuk perawatan sendiri tidak ada karena memang langsung dikonsumsi. Tapi seperti tadi ya, penyimpanannya setelah dia berkecambah berbentuk toge, dia harus di dalam kondisi lembab, tidak kering ataupun basah, sehingga dia tidak kering mati ataupun kalau basah menjadi cendawan. Dan juga suhunya suhu yang kamar optimal ya, suhu ruang, temperatur suhu ruang sekitar 20-30 derajat. Oke, selanjutnya, hama apa sih Pak yang biasanya menyerang tanaman toge? Oh ya, terima kasih. Mungkin bukan hama yang nyerang, biasanya benihnya ini sudah ada hama dari awal, atau kalau dia sudah berkecambah berarti dia tumbuh. Tapi biasanya sendiri tadi aja punya banyak cendawan atau benih ya, dan itu menyerang karena memang terlalu lembab tanaman atau kecambahnya itu terlalu lembab, sehingga hama yang sering menyerang di kecambah atau toge tersebut adalah cendawan. Oke, berarti hama cendawan ya Pak? Ya. Oke. Apakah ada teknik tersendiri saat kita ingin memanen hasil toge? Untuk tekniknya
nggak ada nilai khusus sebenarnya ya. Tapi yang pasti saat dia sudah direndam dalam kurun waktu 1 sampai 2 hari, dia langsung dikeringinkan. Kalau dia tidak dikeringinkan atau langsung direndam, dia akan tumbuh menjadi tanaman sehingga tidak bisa dikonsumsi. Jadi itu jadi seedling ya atau bibit ya. Nah yang toge ini adalah cuma kecambah, fase kecambahnya saja, sehingga untuk panennya harus tepat waktu, jangan sampai tunggu sampai 4 hari dan sampai panjang dan tidak enak lagi rasanya. Ya. Oke, yang terakhir adalah apa sih manfaat toge untuk orang dewasa dan khususnya untuk anak-anak kecil, Pak? Oh ya, makasih untuk toge sendiri ini, karena biasanya protein ini kan masih dalam biji. Contohnya yang lebih banyak dikonsumsi kita toge itu dari kacang hijau misalkan, itu biasanya proteinnya susah dicerna. Nah setelah dia menjadi kecambah atau toge, banyak protein-protein yang terpecah sehingga protein tersebut lebih tersedia bagi tubuh manusia atau anak kecil. Jadi biasanya lebih baik mengkonsumsi kecambah daripada ini. Itu karena memang proteinnya kan balik lagi ya, biasanya adalah dari tanaman legume, makanya kacang hijau itu toge sendiri, dan dia memang kandungan proteinnya lebih tinggi daripada tanaman pangan ya, seperti jagung ataupun beras. Dan ini protein ini agak susah dicerna kalau dia masih berbentuk biji. Jadi kalau dia dikecambahkan, dia sudah terurai secara alami dan lebih mudah dicerna atau proteinnya masuk ke dalam tubuh anak kecil ataupun orang dewasa yang mengkonsumsi. Berarti lebih banyak protein di dalam toge daripada di dalam kacang hijau, Pak? Bukan lebih banyak ya, lebih mudah terserap. Kalau kandungannya sama, tapi lebih mudah terserap pada saat dia berbentuk sama. Itu aja teman-teman, ternyata tadi adalah pertanyaan penutup untuk sesi wawancara kali ini. Sangat informatif sekali info yang telah diberikan oleh Bapak Edi. Semoga nantinya para adik-adik yang mendengarkan cerita saya juga mendapatkan ilmu dari saya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Maaf telah mengganggu waktunya siang-siang ini. Saya tutup sesi wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.